Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu modul pada Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi, yaitu modul 7 dengan judul Antropometri dari kelompok 15 sesi Senin. Dengan anggota tim, yang pertama Rizky Dwi Saputra dengan NPM 2203201071 dan yang kedua Rania Siva Nurlaili dengan NPM 220320101175. Antropometri. Antropometri berasal dari kata Latin yaitu anthropos yang berarti manusia dan metron yang berarti pengukuran. Dengan demikian, antropometri mempunyai arti sebagai pengukuran tubuh manusia. Antropometri adalah satu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia yang meliputi ukuran, bentuk, dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. Data antropometri ini digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti rancangan stasiun kerja, peningkatan fasilitas kerja, mendesain ulang produk agar mendapatkan ukuran produk yang sesuai dengan dimensi tubuh manusia yang akan menggunakannya. Kemudian, produk tidak ergonomis. Pada penelitian ini digunakan sebuah produk alat musik yaitu kajun yang tidak ergonomis, sehingga perlu adanya usulan perbaikan dari produk tersebut supaya lebih baik. Beberapa yang akan diusulkan yaitu ukuran produk yang disesuaikan dengan pengguna agar lebih ergonomis. Kajun ini berbahan plywood meranti. Kajun memiliki fungsi sebagai instrumen atau alat musik pengganti drum. Alat ini mudah dibawa kemana-mana sehingga bisa mengganti fungsi drum saat seorang musisi atau band hendak tampil akustik. Suaranya yang tak terlalu berat juga membuat kajun lebih pas ketika konsep penampilan seorang musisi atau band menjadi akustikan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat produk yang awalnya tidak ergonomis menjadi produk ergonomis dengan mengubah ukuran dari produk tersebut. Produk yang akan saya gambar di sini yaitu produk kajun. Untuk ukuran dari produk kajun sendiri, yang awalnya dengan tinggi 45 cm, lebar 30 cm, panjang 30 cm, akan berubah menjadi ukuran dengan tinggi 72 cm, lebar 40 cm, dan panjang 54 cm. Nah, kali ini pertama-tama ketik units. Kemudian untuk type-nya di sini tetap desimal, presisinya kita ubah menjadi 0,00 dan untuk scale-nya kita ubah menjadi cm. Klik OK. Kemudian untuk view controls-nya di sini kita ubah menjadi SW isometrik. Kemudian kita ketik line, enter, kemudian klik di sembarang arah, maksudnya klik di sembarang tempat, kemudian panjang dari produk ini sendiri yaitu berubah menjadi 54 cm. Kemudian lebarnya menjadi 40 cm. Untuk panjangnya sendiri tetap 54 dan lebarnya 40. Kemudian kita blok dan ketik join, enter. Nah, di sini sudah kelihatan garis-garisnya nyambung semua. Kemudian kita ketik extrude, kita blok objeknya, dan enter. Untuk tingginya yaitu 72 cm. Nah, untuk produknya di sini udah bisa kelihatan setengah jadi.
kita ubah ke realistik. Kemudian kita masuk ke visualize, kemudian ke materials browser. Nah, di sini ada eh, berbagai macam jenis dan warna, seperti ini keramik, metal, plastik, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menggunakan wood atau kayu karena bahan dari produk ini sendiri yaitu kayu. Nah, di sini udah ketemu beberapa bahan kayu. Untuk merubah jadi warna, kita klik tahan, kemudian pindah ke objek. Nah, di sini warnanya sudah bisa berubah. Bisa mengubah warna sesuai yang kita mau. Nah, di sini untuk produknya sudah jadi, dan untuk warna dan bahannya bisa diganti sesuai dengan keinginan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Saputra, NPM 220 320 171. Di sini saya sebagai praktikan laboratorium perancangan kerja dan ergonomi. Di sini saya akan menjelaskan modul 7, yaitu yang berjudul antropometri, yaitu merupakan suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan, serta penerapan dari data tersebut. Untuk penanganan dari sebuah masalah desain, antropometri sendiri biasanya mempertimbangkan ergonomis dalam proses perancangan produk maupun sistem kerja yang memerlukan interaksi pada manusia. Data antropometri digunakan sebagai keperluan sebagai perancangan tempat atau area kerja, atau yang bisa disebut dengan workplace, uh, meliputi perkarkas atau fasilitas kerja, kemudian agar memperoleh ukuran yang sesuai dan layak dengan dimensi yang memerlukan tingkat keergonomisan tubuh manusia yang akan menggunakannya. Dalam modul ini, praktikan melakukan analisa produk ergonomi, yaitu mempertimbangkan data antropometri sesuai produk yang digunakan, yaitu alat musik kajun. Kemudian praktikan melakukan pengukuran tubuh terhadap tubuh manusia, kemudian dilakukan uji pengelompokan data, yaitu uji pengolahan data, mulai dari panjang kepala sampai ke pinggang, kemudian lebar punggung, dan data yang ketiga yaitu panjang lutut sampai telapak kaki. Selanjutnya data dianalisa menggunakan Microsoft Excel untuk mengetahui uji keserakaman data, uji kecukupan data, dan penentuan ukuran serta desain produk. Selanjutnya, praktikan melakukan drawing atau sketch menggunakan software AutoCAD. Ketika produk sudah jadi, praktikan langsung menggunakan uh, menganalisis sebuah produk tersebut bisa dikatakan ergonomis atau tidak menggunakan software CATIA, menggunakan metode rapid upper limb assessment atau yang disebut RULA. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pengaplikasian CATIA di dalam modul antropometri. Yang pertama,
kita lakukan start, kemudian ergonomics design analysis, klik human builder, klik gambar seperti ini, kemudian kita further produk, kita klik di produk satu, unlocking name-nya kita ganti ke nama pengguna. Jadi misalnya nama saya Rizky, kemudian gendernya kita men, kita di sini menggunakan persentil 50. Klik opsional, kita populasinya menggunakan Chinese atau Taiwan. Kenapa kita menggunakan Chinese? Karena Chinese sendiri merupakan negara di bagian Asia. Indonesia termasuk juga di negara Asia sendiri. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik produk, start, klik save. Kemudian di kita save editor. Kemudian kita klik import. Kita cari data sesuai produk yang kita buat di dalam AutoCAD, yaitu di sini di sini kami membuat Kajun modul 7. Kita impor filenya ke dalam software Katia. Kemudian kita menggunakan skala faktor 1 banding dengan dimensi sentimeter. Kita klik apply. Kemudian kita atur posisi kajun tersebut untuk bisa berdiri menghadap ke dimensi yang kita inginkan. Bannya kita kecilkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik save, klik untuk mendapatkan posisi kajun yang sesuai kita inginkan. Nah, sudah kita lakukan, kita klik start, kemudian kita klik ergonomy design analysis, kita klik human activity analysis, kita klik place mode, klik mannequin, kita atur postur tubuh manusia untuk bisa menduduki di dalam kajun produk yang sudah kita buat.
Nah, ketika kita klik save, kita bagaimana kita cara menggabungkan agar posisi manekin terduduk di dalam kajun, yaitu dengan cara klik manekin, kemudian klik ini, place mode, kita tempelkan ke dalam kajun tersebut. Sebelumnya kita akan merubah posisi manekinnya menjadi posisi duduk, yaitu dengan cara ini klik dulu, kemudian ini klik manekin, klik kanan, kemudian kita klik postur dengan sit. Jadi kita atur terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik, kita matikan di place mode. Kemudian kita akan eh, mem- me- apa namanya, eh, membuat postur tubuh ini menjadi seolah-olah mereka dalam posisi tersebut. Kemudian kita klik mannequin, kita klik, kemudian kita klik tools, klik postur editor. Sini kita bisa mengatur posisi tubuh mannequin sesuai dengan apa kegiatan ergonomis apa yang bisa ia lakukan terhadap produk yang kita buat. Kenapa kita memakai full spin di lumbar toe tarik? Karena pada saat kita memukul kajun, ya, biasanya kita tidak memakai postur 90 derajat. Kita karena kita agak membungkuk sedikit. Kita atur dengan posisi yang kita mau, yaitu sekitar 44 di 44 ataupun 44 sampai 50%.
Jika kita ingin merubah di posisi lengan kanan ke lengan kiri, kita bisa lakukan ini supaya mendapatkan hasil yang sama-sama baik. Ketika sudah mendapatkan posisi seperti ini, masih belum ada yang. Kemudian kita sudah mendekati posisi terbaik untuk memukul kajun sebagai alat musik, apakah dia ergonomis atau tidak. Kemudian kita close, dari mana kita mengetahui produk tersebut bisa katakan ergonomis atau tidak, yaitu dengan cara kita menganalisis dengan metode RULA. Di sini saya akan menjelaskan sebenarnya software CATIA itu software apa sih? Jadi software CATIA itu adalah suatu program yang memiliki kemampuan yang lebih luas, akan membuka suatu wawasan baru lagi dalam menganalisis, peneliti, menyelesaikan permasalahan yang lebih cepat. Tampilan propertinya bisa diaplikasikan menggunakan Mannequin atau bisa menggabungkan eh, antara satu produk dengan Mannequin yang diarahkan, memudahkan kita untuk proses desain atau analisa yang lebih terstruktur. Jadi solusi yang akan terpadu berarti bahwa semua proses bisa dikerjakan oleh mesin ataupun produk sehingga dapat mentransfer permasalahan yang lebih cepat. Jadi langkah selanjutnya kita akan menganalisis sebuah sebuah produk ini, apakah sebuah produk ini bisa dikatakan ergonomis atau tidak. Di sini kita menggunakan metode RULA, yaitu dengan metode rapid upper limb atau assessment atau yang disebut RULA. Kita klik analyze, kemudian kita klik RULA analysis, klik mannequin, dan kita klik analyze, kita RULA analysis. Jadi di sini adalah final skornya adalah terhitung 6. Jadi investigate-nya further detection kita bisa lihat di sini. Dari ke-13 variabel di sini. Jadi di dalam kondisi dalam lampu indikator yang pertama adalah ada 3 lampu indikator. Yang pertama ada hijau yang menunjukkan bahwa produk tersebut layak, bisa dikatakan produk tersebut adalah produk yang ergonomis. Kemudian yang kedua ada lampu indikator kuning bahwa produk tersebut mendekati rata-rata untuk mencapai nilai ergonomis. Kemudian yang ketiga adalah lampu indikator merah, yaitu lampu yang tidak menunjukkan produk tersebut tidak bisa dikatakan ergonomis atau tidak masuk dalam produk yang ergonomis. Di sini dari 13 lampu indikator terdapat 6 warna lampu indikator kuning, kemudian 2 lampu indikator merah, kemudian ada 5 lampu indikator hijau. Sini saya akan membacakan, yaitu yang posisi tangan kanan, yaitu di upper arm, kita mendapat nilai 3 di lampu indikator kuning, kemudian di forearm kita dapat nilai sebesar 2 di lampu indikator kuning, kemudian ada wrist kita dapat nilai 1 di lampu indikator hijau, kemudian ada wrist twist, kemudian itu bernilai 1 di lampu indikator hijau, kemudian ada postur A dengan nilai 3 di lampu indikator hijau, dan maskal kemudian uh, dengan lampu indikator berwarna merah, kemudian ada force load. Di sini nilainya kosong, berarti produk tersebut sangat ergonomis. Kemudian ada wrist and arm bernilai 4 di lampu indikator kuning, kemudian ada
bernilai 4 di lampu indikator kuning, kemudian ada terang bernilai 3 di lampu indikator kuning, kemudian ada lag yang bernilai 1 di lampu indikator hijau, kemudian di postur B ada 6 di lampu indikator kuning, kemudian ada neck, stroke, and line, lag, kemudian di bernilai 7 di lampu indikator merah. Di sini kita akan melihat perbedaan di lengan sebelah kiri. Di lengan sebelah kiri bisa didapatkan 6 lampu indikator berwarna hijau, kemudian ada 5 lampu indikator berwarna kuning, kemudian 2 lampu indikator berwarna 2 lampu indikator berwarna merah. Yang pertama ada upper arm, yaitu bernilai 1 di lampu indikator berwarna hijau, kemudian ada forearm, lampu indikator berwarna kuning bernilai 2, kemudian ada worst bernilai 1 di lampu indikator berwarna hijau, kemudian dia ada worst waist bernilai 1 di lampu indikator berwarna hijau, kemudian di postur A nilai 2 di lampu indikator berwarna hijau, kemudian ada muscle atau otot di lampu indikator berwarna merah dengan nilai 1, dengan kemudian ada force slot di sini ada 0, katakan produk tersebut sangat ergonomis dan memiliki lampu indikator berwarna hijau. Kemudian di sini ada wrist arm bernilai 3 di lampu indikator kuning, kemudian di neck di bernilai 4 di lampu indikator kuning, kemudian ada trunk bernilai 3 di lampu indikator kuning, kemudian ada leg bernilai 1 di lampu indikator hijau, kemudian ada postur B bernilai 6 di postur di lampu indikator kuning, kemudian ada neck, stroke, and leg bernilai 7 di lampu indikator berwarna merah. Jika mencapai nilai sampai 7, dikatakan bahwa neck, stroke, trunk, and leg ini tidak bisa dikatakan sebuah produk dikatakan tidak layak untuk dikatakan ergonomis, atau produk tersebut dalam batas tidak wajar untuk menerima antropometri tubuh manusia. Dari kegiatan tersebut dapat kita analisis menggunakan metode Rula bahwa karakteristik tubuh manusia sangatlah berbeda-beda karena dari hasil analisis Rula menggunakan software CATIA, kita menggunakan persentil 50 yang merupakan persentil rata-rata dengan menunjukkan persentil 50 dengan populasi dapat menggunakan gajun ini dikatakan besar atau nyaman tergantung postur tubuh manusia ketika menggunakan alat musik gajun tersebut. Apakah manusia itu membungkuk atau duduk di antara posisi 90 derajat ataupun posisi dia memukul alat musik tersebut. Kemudian saran untuk modul ini sebaiknya praktikan mengenai sebaiknya praktikan lebih memahami materi modul antropometri sebelum melakukan persiapan. Praktikan untuk menghindari kebingungan dan dapat mengambil data pengukuran dengan tepat. Kemudian yang kedua ada sebaiknya praktikan memperhatikan dan memperhitungkan secara teliti penentuan ukuran dan desain produk agar usulan produk yang bisa dikatakan ergonomis. Kemudian yang ketiga, sebaiknya praktikan menentukan persentil terlebih dahulu untuk mengetahui harus mengambil sampling dan data sesuai persentil yang sudah ditetapkan. Sekian dari informasi dari pengaplikasian software CATIA yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.